Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Ada 10 ayat Bapak Ibu dan Saudara, kita akan baca bergantian ya. Dari yang pria dulu ayat 1, kemudian silakan yang genap wanita ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 dari pria dulu ya. Pria dulu ayat 1, wanita ayat 2 dan seterusnya. Pria dulu 2, 3. Empat. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini hidup di dalam dunia. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia. Apa itu? Kita seringkali mendengarkan ya, kalau laki-laki itu ditawarinya harta, tahta, wanita gitu ya, 3 ta. Kalau perempuan, apa yang dunia tawarkan? Apa? Tiga, 3 ta juga? Harta, tahta, apa? Kalau wanita harta, harta, harta ya lebih dari 3 kayaknya ya 10 ya. Ya, banyak hal ditawarkan oleh dunia ini, tetapi biasanya dirangkum menjadi 3 bagian ya. Harta, tahta, dan hawa nafsu ya, atau wanita, pria itu ya, hawa nafsu ya. Harta itu apa sih? Harta itu berupa, tahu nggak Bapak Ibu Saudara harta? Pasti tahu ya, nggak usah dijelaskan juga sudah tahu. Apa itu harta? Uang, apalagi? Hah? Emas. Siapa tuh kenceng banget emas ya. Terus apa lagi? Hah? Tas. Oh, tas harta. Terus apa lagi? Kekayaan lah ya, kekayaan mobil lah, terus kebun lah, tanah lah gitu banyak ya. Itu harta. Biasanya kalau orang punya harta banyak itu dianggap berbahagia oleh orang dunia. Orang dunia menilai kebahagiaan itu kalau punya harta banyak, kalau punya rumah yang gede, kalau punya rumah yang reot, bahagia enggak? Nggak bahagia kata orang dunia ya. Terus kalau nggak punya uang hari ini dikatakan bahagia nggak? Tidak bahagia kata orang dunia. Pokoknya kalau hartanya banyak itu namanya berbahagia. Bahagia diukur dengan harta. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kemarin tuh saya berkesempatan untuk survei ya ke Tasikmalaya bersama dengan beberapa teman dari tim II. Itu ada fotonya tuh. Nah itu ya. Ini baru nih ya, baru kemarin nih kejadiannya ya, kemarin sore. Nah, kita berkunjung ke Bapak Martua, ini ULB ya, Utusan Lintah Budaya. Nah, ULB ini, Bapak ini mengingatkan kami, jangan sampai anak Tuhan itu, harta itu jadi tuan. Ingat, kalau anak Tuhan itu, harta itu hamba, bukan tuan. Yang tuan itu adalah Tuhan. Kalau di
Kalau di neraka yang jadi tuan itu adalah harta. Kalau di surga nanti yang jadi tuan itu adalah Tuhan. Jadi kita mau pilih yang mana? Tentu pilih yang surga. Kalau di surga yang jadi tuan itu adalah Tuhan. Kita latihan. Selagi di dalam dunia latihan, yang jadi tuan itu harus Tuhan bukan harta. Kurang lebih seperti itu, nggak kayak gitu sih kalimatnya ya. Tapi kurang lebih saya menangkapnya seperti itu ya. Yang disampaikan oleh Bapak Martua. Padahal Bapak Martua ini kira-kira punya uang nggak Bapak Ibu? Nggak punya uang, namanya juga utusan lidah budaya ya. Dia bilang dia tuh punya mobil sih EPV, tapi mobil tuh toto dateng aja gitu ya, dikasih sama orang dan jarang dipakai kalau perlu aja gitu ya, ngangkut orang banyak. Terus habis gitu dia ada motor, punya dia bukan? Punya dia, tapi toto datang gitu aja katanya ya. Motor itu dan ada satu motor juga masih kredit karena itu salah perhitungan. Dia pinjemin orang, terus orang itu ninggalin utang atas nama dia, akhirnya dia bayar ya. Terus habis gitu istrinya juga ngomong, seringkali saya tuh beli bahan makanan ya buat hari ini. Sama suaminya, habis suaminya berdoa, dibawa tuh bahan makanan ke orang, kasih ke orang. Karena dia merasa perlu ngunjungin orang itu begitu ya. Punya duit nggak punya, duitnya rumahnya sangat sederhana. Tetapi dia belajar bahwa yang menjadi tuan itu adalah Tuhan, bukan harta. Harta adalah hamba dan harta itu adalah mitra, bukan Tuhan ya. Rekan, bukan Tuhan ya. Nah, itu dia belajar seperti itu dan dia mengingatkan kami yang berkunjung pada waktu itu, tetapi nyatanya Bapak Ibu dan Saudara tetap aja ya, itu kita sih tahu ya dari dulu tahu, harta itu Tuhan, nyatanya tetap aja kita seringkali menjadikan harta sebagai Tuhan di dalam dunia ini, karena itu tawaran yang menggiurkan dari dunia ini ya. Kalau kalau harta banyak itu dianggap berbahagia kata dunia. Dan yang kedua, tawaran dunia yang kedua adalah tahta. Tahta itu apa Bapak Ibu dan Saudara? Kursi gede, kekuasaan ya. Terus apalagi? Jabatan sebagai pimpinan, sebagai CEO ya. Mau nyamar nggak nyamar gitu ya. Ya, sebagai CEO itu jabatan yang ditunggu-tunggu menurut dunia. Kalau jabatannya tinggi, setinggi-tingginya itu dianggap berbahagia, hebat ya punya jabatan tinggi. Jabatan rendah enggak hebat. Jabatan tinggi itu hebat ya. Itu yang dinilai oleh dunia dan ditawarkan oleh dunia. Yang ketiga apa Bapak Ibu dan Saudara? Yang ketiga itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti keinginan kenikmatan sesaat itu yang ditawarkan oleh dunia. Makanya sekarang banyak sekali perselingkuhan, banyak sekali godaan untuk cerai-cerai, cari lagi gitu ya, cari yang lebih baik. Terus banyak sekali godaan untuk melirik suami atau istri orang lain. Ternyata ya, ternyata sama istri yang ini kok kayaknya kurang sreg, kayaknya salah nih ya, kayaknya kok lebih baik sama dia begitu ya, akhirnya berganti gitu ya dengan banyak alasan. Itulah yang ditawarkan oleh dunia Bapak Ibu dan Saudara dan apakah itu menggiurkan? Menggiurkan sekali Bapak Ibu. Tetapi apa kata firman Tuhan pada saat ini yang barusan kita baca Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10 kita mau belajar bersama-sama. Tema hari ini adalah bersahabat dengan dunia. Kalau minggu lalu itu adalah bersahabat dengan hikmat, nyambung ya gimana caranya kita supaya bersahabat, boleh nggak bersahabat dengan dunia? Terus gimana caranya ya harus berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu berarti apa? Hikmat itu kalau dulu saya tuh ingat banget hikmat tuh kenapa? Karena saya belajar di anak-anak ya, belajar bersama dengan anak-anak waktu di Sahabat Kristus. Itu sudah ditekankan kepada anak-anak yang dari TK juga sudah ditekankan kita harus punya hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu apa? Membedakan yang baik dan tidak baik. Lalu bisa memilih yang baik itu namanya hikmat ya sederhananya untuk anak-anak. Nah,
Rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema hari ini adalah bersahabat dengan dunia. Kita mau lihat dari bagian firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Bersahabat dengan dunia itu bagaimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, bersahabat dunia ada ciri-cirinya adalah dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan daripada diri sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikuasai hawa nafsu adalah segala keinginan yang kuat banget itu namanya hawa nafsu ya, dan cenderung tidak terkendali. Itu namanya hawa nafsu. Ciri daripada orang yang bersahabat dunia yang pertama adalah dikuasai hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Dari hawa nafsu itu menimbulkan keinginan. Keinginannya bukan keinginan Tuhan, tetapi keinginan diri sendiri. Pengennya itu tuh yang orang lain punya, bukan yang aku punya. Selalu tidak puas diri. Pengen lebih dan itu yang orang lain punya, bukan yang aku punya. Jarang untuk bersyukur, dikuasai oleh hawa nafsu, selalu kepengen lebih dan lebih. Tidak pernah bersyukur. Itulah ciri yang pertama daripada orang yang bersahabat dengan dunia. Dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, ciri yang kedua bersahabat dunia adalah berhubungannya dengan sesama dipenuhi dengan konflik. Di dalam Alkitab yang kita baca dikatakan bahwa konflik itu adalah termasuk iri hati. Dari iri hati kemudian jadi bertengkar. Kemudian dari bertengkar jadi berkelahi. Dari berkelahi jadi membunuh. Contohnya apa Bapak Ibu kalau di dalam Alkitab. Yang diingat banget waktu saya baca ini ingat banget apa? Kain dan Habel ya. Ingat banget tuh. Langsung tuh dari iri hati kemudian tuh bawa tuh adiknya ya. Terus habis gitu dipukul ya. Akhirnya dibunuh ya. Dari iri hati terus ada keinginan terus akhirnya melakukan sesuatu yaitu membunuh. Hawa nafsu tadi yang ciri yang pertama itu hawa nafsu menimbulkan keinginan yang salah sehingga membuat tindakan yang salah, kemudian ada gradasi tuh. Dari pertama iri hati kan diri sendiri tuh, nggak ngefek ke orang lain ya. Diri sendiri dan juga dengan Tuhan. Dosa diri sendiri dan itu berhubungannya dengan Tuhan. Kemudian bertengkar ada tuh gradasi ya, jadi adu mulut ya bertengkar. Orang lain juga jadi ikut ada lawannya tuh, ada orang lain. Kemudian berkelahi, ada orang lain juga tapi ini ada kesakitan yang didapatkan oleh orang lain ya, salah satu ada kesakitan fisik. Nah ini meningkat tuh ya, meningkat. Kemudian habis gitu membunuh, lebih meningkat lagi karena membuat orang lain bisa meninggal ya. Ada gradasi tingkat daripada pelanggaran yang kita lakukan ya. Iri hati, bertengkar, berkelahi, kemudian membunuh. Contohnya kalau di dalam Alkitab sekalian kain Daud dari mata akhirnya ada akal tuh gimana caranya ya supaya Uria istrinya Batseba itu mati. Oh, ditaruh di depan aja begitu ya. Supaya dia mati akhirnya Batseba bisa sama aku gitu ya. Itu Daud ya, dari mata menjadi keinginan membuat dia bisa membunuh Urea ya. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara, ciri yang kedua adalah hubungan dengan sesama yang dipenuhi dengan konflik. Kalau kita bersahabat dengan dunia, ciri yang kedua adalah itu. Ciri yang ketiga adalah hubungan dengan Allah menjadi rusak. Kata Alkitab, kenapa hubungan dengan Allah menjadi rusak? Karena tidak berdoa. Karena relasi dengan Allah nggak ada, putus, tidak berdoa. Jadi deh gitu ya. Jadi seperti tindakan-tindakan lain, ada iri hati, ada pertengkaran, dikuasai hawa nafsu, keinginan diri dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak berdoa. Atau kalaupun berdoa, berdoanya tuh salah. Berdoanya itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan mementingkan kepentingan Tuhan, bukan berdoa seperti yang diajarkan oleh doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Bukan doa yang seperti itu juga. Bukan doa seperti Tuhan kan berdoa di dalam taman Getsemani. Tuhan berdoa, biarlah kalau bisa lawan cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang
jadi. Itu kata Tuhan, harusnya itulah yang kita contoh. Tetapi doa yang salah adalah doa yang mementingkan diri sendiri. Aku, Tuhan tolong dong supaya aku berhasil. Tuhan tolong dong supaya aku bisa dapat kerjaan di sini, di sini, di sini sesuai keinginan aku, bukan sesuai keinginan Tuhan. Itu doa yang salah. Ciri yang ketiga, bersahabat dengan dunia adalah itu hubungan dengan Allah rusak. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, rekan-rekan itulah ciri-ciri bersahabat dengan dunia. Tetapi di dalam Alkitab, dalam Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, kalau kita bersahabat dengan dunia, itu berarti kita musuhnya Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita bergaul dengan nilai-nilai dunia, bersahabat dengan dunia ini maksudnya bergaul dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini, berarti kita musuhnya Tuhan, kita bukan temannya Tuhan. Kalau sahabat dunia berarti bukan sahabat Tuhan. Kalau sahabat Tuhan berarti bukan sahabatnya dunia. Harus kita pilih. Di dalam Yakobus 4 ayat 5 dikatakan bahwa Allah itu pencemburu. Jadi kita tuh nggak bisa pilih dua-duanya, nggak bisa. Harus pilih satu aja. Mau bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Tuhan Allah. Bapak, Ibu dan Saudara. Tuhan itu pencemburu. Allah itu pencemburu, tetapi beda cemburunya dengan cemburu manusia, dengan suami istri, dengan antar pacar, gitu beda cemburunya. Kalau antar pacar tuh kan antar suami istri posesif ya, iri hati. Tetapi kalau Tuhan tuh, Tuhan cemburu karena apa? Karena memang Tuhan itu layak untuk kita jadikan satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjagai kita supaya kita tetap setia kepadanya, tidak menyembah ilah-ilah yang lain ya. Itu kata Alkitab. Jadi mana yang kita pilih Bapak Ibu dan Saudara? Mau bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Allah? Mana yang kita pilih? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersahabat dengan Allah ya Bapak Ibu dan Saudara. Itu peringatan daripada Tuhan bagi setiap kita dari bagian ini, dari Alkitab, bagian Alkitab yang kita baca, Yakobus 4 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Nah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan kan bilang supaya kita jangan bersahabat dengan dunia. Tetapi kita ditempatkan oleh Tuhan di dunia. Karena memang awalnya Tuhan menciptakan dunia itu amat baik. Di dalam Kejadian, kalau kita ingat Kejadian 1 ayat 31, Tuhan bilang, aku menciptakan dunia ini baik, bahkan teramat baik. Tetapi manusia membuat dunia ini menjadi tidak baik karena dosanya, karena hawa nafsu. Buktinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Buktinya sekarang anak-anak ya kalau diajarin yang baik-baik susah ya. Kalau diajarin yang jelek-jelek gampang dan nggak perlu diajarin. Perlu nggak diajarin untuk iri hati anak-anak? Tuh ponakan saya umur 4 tahun diajarin nggak untuk iri hati? Enggak, tapi iri hatinya ada nggak? Banyak gitu ya, apalagi anak tunggal ya. Diajarin nggak untuk egois? Nggak diajarin, tapi egoisnya gede banget, apalagi anak tunggal ya. Terus diajarin nggak anak-anak untuk marah? Ada nggak yang ngajarin orang tua yang ngajarin anak-anak untuk marah? Nggak diajarin. Bisa nggak anak-anak marah? Bisa banget ya. Dari bayi juga suka marah-marah ya karena natur manusia adalah dosa. Kalau diajarin yang baik-baik susah. Ya itu salah satu bukti ya bahwa dunia ini penuh dengan dosa dan dosa itu karena manusia sendiri yang membuatnya. Tetapi Allah berkata meskipun kita diutus ke dalam dunia, kita tidak boleh ikut nilai-nilai dunia. Kita tidak boleh menjadi sahabat daripada dunia. Kita dipanggil menjadi terang dan garam bagi dunia. Kita dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Jadi kita tidak boleh bersahabat dengan dunia, tetapi sebaliknya kita harus bersahabat dengan Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam firman Tuhan di Matius 5 juga dikatakan ya, marilah kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Itulah yang Tuhan mau. Orang percaya bisa nggak Bapak Ibu dan Saudara bersahabat dengan dunia ini? Bisa nggak?
Nggak bisa seharusnya. Karena kalau sahabat itu kan berarti nggak cuman kalau teman mungkin bisa ya. Teman itu kan cuman tahu gitu ya. Berteman dengan dunia ini bisa. Kadang-kadang juga jatuh ke dalam dosa. Seperti Daud jatuh tuh ke dalam dosa. Musa jatuh ke dalam dosa. Ya banyak-banyak tokoh Alkitab yang jatuh ke dalam dosa. Dan kita semua juga meskipun sudah percaya kepada Tuhan. Seringkali jatuh ke dalam dosa. Berteman dengan dunia ini. Tetapi ingat jangan bersahabat dengan dunia. Teman itu lebih tinggi, sahabat lebih tinggi tingkatnya daripada teman. Kalau sahabat sepertinya nggak bisa bisa nih ya. Terus gitu ya, terus rindu untuk dekat. Apakah gitu kita dengan nilai-nilai dunia? Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kalau tahu ini dosa gitu ya, kita nggak kepengen tuh. Terus harus bangkit, minta ampun sama Tuhan bangkit dan itu kita lakukan setiap hari karena kita tidak mau menjadi sahabat daripada nilai-nilai dunia ini. Kita mau menjadi sahabat Tuhan. Kita berteman dengan dunia bisa jadi, tetapi bersahabat tidak boleh karena kita adalah anak-anak Tuhan. Harus gerah terhadap dosa, gerah dengan nilai-nilai dunia yang cenderung membuat kita jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah terlanjur nih jatuh ke dalam dosa, berteman dengan dosa, terus kita mungkin bersahabat dengan dosa karena belum percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bertobat Bapak Ibu, kata Alkitab. Kata Yakobus 4 adalah bertobat. Cara bertobatnya bagaimana? Yang pertama, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ngaku kalau kamu tuh salah. Ngaku kalau kamu itu berdosa. Ketika kita mengaku, lawan kita yaitu si iblis akan lari daripada kita. Yang kedua, setelah merendahkan diri adalah dekat kepada Allah. Mendekatkan diri terus menerus kepada Allah, maka Allah yang memang sudah dekat akan kita rasakan kedekatannya. Kemudian pengampunan itu terus kita rasakan dan kita terus disucikan oleh Allah dari hari ke sehari. Dan setelah itu Bapak Ibu dan Saudara, setelah kita bertobat apa akibatnya? Akibatnya adalah Yakobus 4 ayat 10, Allah akan meninggikan kita ketika kita merendahkan diri dan bertobat di hadapannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, jadi banyak tuh yang ditawarkan oleh dunia ini ya. Harta, tahta, hawa nafsu. Tetapi sikap kita sebagai orang Kristen bagaimana? Jangan bersahabat dengan dunia ini. Yang menjadi sahabat kita harusnya adalah Allah. Tawaran itu kelihatannya baik, kelihatannya indah, tetapi menjauhkan kita daripada Allah. Jangan mau menjadi sahabat daripada dunia ini. Kita harus menjadi terang tapi jangan menjadi bersahabat dengan dunia ini Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersama-sama terapkan di dalam kehidupan kita menjadi sahabat Allah bukan menjadi sahabat dunia. Apakah Bapak Ibu dan Saudara selama ini selalu mengejar jabatan, mengejar uang, mengejar pengakuan, mengejar nafsu daripada perkenanan hati Allah? Kalau demikian berarti Bapak Ibu dan Saudara, kita telah menjadi teman ataupun lebih tinggi lagi tahapannya sahabat daripada dunia ini. Kalau demikian Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita bertobat Bapak Ibu dan Saudara. Bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dan terus mendekat kepada Allah. Allah akan memulihkan setiap kita. Marilah Bapak Ibu dan Saudara kita introspeksi bagaimana sikap hati kita selama ini terhadap Tuhan. Apakah kita terus mengejar dunia atau kita mengejar perkenanan hati Allah? Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami berteman dengan dunia ini. Dan nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Kami tidak mau menjadi sahabat daripada nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini seperti yang firman Tuhan katakan. Kami mau bersahabat dengan Engkau saja ya Tuhan, tiada yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya setiap hari kami selalu mencari perkenanan hati Tuhan. Kami selalu rajin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, persahabatan kami dengan Engkau akan semakin meningkat dari hari ke hari. Dan pertemanan dengan dunia akan semakin kami tinggalkan.
Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh memperlakukan firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.